Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Eri Bagong Pratama. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tonsilitis atau yang orang biasa sebut dengan radang amandel ya, teman-teman. Nah, pada tonsilitis atau radang amandel ini yang akan kita bahas nanti ada 5 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian tonsilitis itu sendiri, yang kedua klasifikasi tonsilitis, yang ketiga penyebab tonsilitis, yang keempat tanda dan gejala, dan yang kelima atau terakhir yaitu pengobatan tonsilitis. Untuk mempersingkat waktu langsung saja menuju yang pertama ya teman-teman. Yang pertama yaitu definisi tonsilitis ya teman-teman. Jadi tonsilitis atau yang orang sering sebut dengan radang amandel itu yaitu peradangan dan pembekakan yang terjadi pada amandel. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih amandel itu, amandel itu merupakan dua jaringan berbentuk oval yang terdapat di bagian belakang tenggorokan. Jadi masing-masing itu terletak di sisi kiri dan di sisi kanan tenggorokan. Nah, amandel ini pun juga merupakan bagian dari sistem limfatik yang berperan menghalau infeksi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Untuk selanjutnya atau yang kedua yaitu klasifikasi tonsilitis. Jadi tonsilitis ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tonsilitis akut dan tonsilitis kronik. Untuk yang pertama yaitu tonsilitis akut. Tonsilitis akut adalah peradang amandel yang berlangsung sementara atau yang akan sembuh dalam waktu beberapa hari saja. Nah, tonsilitis akut ini penyebabnya salah satunya yaitu kuman Streptococcus dan juga bisa disebabkan oleh virus. Yang kedua yaitu tonsilitis kronis. Yaitu tonsilitis kronis adalah peradangan yang berlangsung lebih lama serta lebih sering kambuh dalam waktu kurang dari setahun, teman-teman, atau tonsilitis yang berulang. Jadi salah satu perbedaan dari tonsilitis akut dan kronis ini yaitu terdapat pada durasinya, teman-teman. Yang tonsilitis akut mungkin lebih cepat penyembuhannya dan yang kronis bisa lebih lama. Selanjutnya yaitu penyebab tonsilitis atau radang amandel. Ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu infeksi virus, yang kedua infeksi bakteri, yang ketiga biofilm, dan yang keempat itu faktor genetik. Langsung saja yang pertama infeksi virus. Jadi virus yang menyebabkan radang amandel ini masih sejenis dengan virus yang sama dari penyebab pilek dan flu. Nah, beberapa jenis virus yang paling umum menjadi penyebab radang amandel ini diantaranya yaitu adenovirus dan influenza. Nah, selain virus itu sendiri, bakteri juga dapat memicu terjadinya tonsilitis. Jadi sekitar 15-30% kasus radang amandel atau tonsilitis itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, bakteri yang paling sering menjadi penyebab utama radang amandel ini yaitu Streptococcus. Nah, bakteri ini ditularkan melalui udara yang terkontaminasi bakteri dan kontak pada saat percikan yang dikeluarkan penderita saat batuk, bersin, dan saat berbagi alat makan bersama. Yang ketiga yaitu biofilm. Nah, sebuah penelitian dari Journal of Inflammation Research pada tahun 2018 menunjukkan bahwa peradangan amandel kronis dan berulang mungkin disebabkan oleh biofilm yang terdapat di lipatan amandel. Jadi biofilm ini merupakan sekumpulan mikroorganisme, biasanya bakteri ya teman-teman, yang melekat dan membentuk selimut di atas sebuah permukaan tubuh. Nah, pembentukan biofilm ini juga dapat terjadi karena adanya resistensi antibiotik akibat konsumsi antibiotik yang tidak tepat, teman-teman. Misalnya minum antibiotik tidak sesuai dengan dosis yang diberikan. Nah, yang selanjutnya yaitu genetik. Radang amandel berulang memiliki penyebab yang berkaitan dengan faktor genetik. Nah, beberapa anak dengan radang amandel berulang memiliki kelainan genetik yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh mereka memburuk. Nah, di kondisi ini mengakibatkan tubuh tidak dapat melawan infeksi bakteri Streptococcus grup A dengan baik. Tanda dan gejala tonsilitis, teman-teman. Jadi gejala tonsilitis kan mulai muncul 2 sampai dengan 4 hari setelah tertular penyakit. Nah, tanda yang umum muncul biasanya seperti yang pertama, amandel tampak berwarna merah dan bengkak. Yang kedua, radang tenggorokan. Yang ketiga, suara yang serak. Yang keempat, kesulitan atau sakit saat menelan.
Dan yang kelima yaitu demam menggigil. Namun gejala radang amandel ini bisa berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Berdasarkan beberapa lama gejala berlangsung, radang amandel kan dibagi menjadi dua kan tadi, yaitu tonsilitis akut dan tonsilitis kronis. Jadi yang pertama tonsilitis akut. Teman-teman dikatakan tonsilitis akut apabila gejala berlangsung kurang dari 10 hari. Nah, tanda dan gejala tonsilitis akut ini pertama demam, yang kedua sakit tenggorokan, yang ketiga nafas bau, yang keempat kesulitan menelan, yang kelima sakit saat menelan, dan yang keenam yaitu kelenjar limfa di leher sedikit membengkak. Kedua yaitu tonsilitis kronis. Dikatakan tonsilitis kronis apabila radang amandel tidak kunjung reda dalam waktu 10 hari, teman-teman. Tanda dan gejala dari tonsilitis kronis yaitu yang pertama radang tenggorokan kronis, yang kedua napas berbau tidak sedap, yang ketiga benjolan lunak di leher akibat pembengkakan getah bening, yang keempat nyeri pada rahang dan leher akibat pembengkakan getah bening, dan yang kelima yaitu kesulitan membuka mulut. Yang terakhir yaitu pengobatan tonsilitis. Kasus tonsilitis ini yang biasa disebabkan oleh virus, biasanya berlangsung sementara dengan gejala yang ringan ya teman-teman. Nah, sebagian besar kasus tonsilitis ini diakibatkan oleh virus yang akan membaik dalam waktu 7-10 hari, yang biasa diatasi dengan perawatan di rumah, termasuk dengan memastikan tubuh mendapat cairan yang cukup dan konsumsi obat pereda nyeri. Nah, jenis obat pereda nyeri untuk tonsilitis yang biasa dibeli tanpa resep di apotek yaitu biasanya acetaminophen atau paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Nah, namun kondisi radang tenggorokan yang tidak kunjung sembuh membutuhkan penanganan medis. Jadi teman-teman yang mengalami tonsilitis dan tidak kunjung-kunjung sembuh mungkin bisa ke dokter untuk melakukan pengobatan. Sampai di dokter nanti teman-teman akan diberikan antibiotik. Dokter akan meresepkan antibiotik sebagai obat radang amandel atau tonsilitis tersebut untuk membantu melawan infeksi. Nah, antibiotik sendiri juga membantu meredakan gejala-gejala peradangan secara lebih cepat, teman-teman. Nah, apabila penderita mengalami tonsilitis kronis, maka akan dilakukan tindakan operasi, teman-teman. Prosedur operasi pengangkatan amandel ini bisa juga disebut dengan tonsilektomi. Tonsilektomi ini juga dapat meredakan masalah pernafasan dan kondisi kesulitan menelan yang dialami. Meskipun begitu, prosedur ini juga memiliki risiko infeksi dalam jangka yang panjang ya teman-teman. Namun teman-teman gak usah khawatir karena pada umumnya peluang keberhasilan operasi cukup besar untuk menyembuhkan tonsilitis. Sekian materi pada kali ini. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.